Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rukmana dengan NIM C1070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik, yaitu tentang hipofisa dan induksi hormon. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan praktikum pada hari ini, yaitu pertama-tama ikan mas ditimbang untuk menentukan dosis yang tepat untuk pemberian ovaprim. Jika sudah ditimbang, yang harus dilakukan adalah perhitungan dosis untuk dicampurkan dengan perbandingan dari larvis. Setelah mendapatkan angka pastinya, yang harus dilakukan adalah melakukan injeksi dosis dan larvis dengan perbandingan 1:3 untuk 6 orang. Setelah dilakukan adalah penyuntikan pada ikan mas, yaitu penyuntikan menggunakan teknik intramuskular, yaitu penyuntikan pada sisik ketiga dari sirip dorsal ikan mas, yaitu untuk menonjolkan dari ototnya. Setelah melakukan penyuntikan, kita akan membedah ikan mas, yaitu untuk mencari hipofisa dari ikan mas tersebut. Caranya bagaimana? Ikan mas kepalanya kita potong menjadi terpisah dari tubuhnya. Setelah kepala terpisah, kita akan melakukan penyeretan dari kepala untuk membuka otaknya. Karena hipofisa berada pada bagian bawah tubuh ikan dan otaknya. Andriani et al. 2001. Pada fase awal spermatogenesis dan fitogenesis, FSA mendominasi dalam darah dan hipofisa, yang kemudian merangsang produksi estradiol dan testosteron serta mengatur proses pembentukan gamet. Pan et al. 2024. Penggunaan HCG dan CPH secara terkontrol dapat meningkatkan keberhasilan pemijahan melalui peningkatan tingkat pembuahan dan penetasan telur. El Gamal et al. 2019. Hormon-hormon gonadotropin yang terdapat dalam ekstrak kelenjar hipofisa ikan mas terbukti efektif untuk merangsang pencapaian kematangan oosit pada berbagai jenis ikan. Seegers et al. 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rukmana dengan NIM C1070. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya praktikum pada hari ini pada praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dengan materi seks reversal. Yang pertama adalah kita akan mengambil gonad dari ikan nila di ukuran 2-4 cm menggunakan alat bedah. Metode asetokarmin merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati perkembangan gonad dalam studi seks reversal. Melalui pewarnaan jaringan, asetokarmin berfungsi sebagai zat pewarna yang mampu menegaskan struktur sel, khususnya inti sel, sehingga memudahkan identifikasi jaringan. Perubahan kelamin secara fenotip pada ikan dapat dipicu oleh faktor lingkungan maupun pelakuan hormon buatan. Midorikawa et al. 2025. Jenis steroid yang digunakan waktu awal perlakuan yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, dosis hormon, serta lama perlakuan merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam aplikasi seks reversal. Kurniatama et al. 2023. Gonad bipotensial akan berkembang menjadi ovarium atau testis melalui proses yang disebut sex determination. Dai et al. 2024. Gonadotropin dan GnRH diketahui mampu menginduksi seks reversal pada ikan sehingga memicu perkembangan sel germinal serta sel somatik di dalam gonad. Karman et al. 2023. Hubungan panjang berat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pertumbuhan ikan nila yang diberi perlakuan hormon. Yostawon Kul et al. 2023.
Mas ya? Bisa. Bumi, ayo. Ini yang ini. Yang ada satu kan keluhan. Oh, udah ketemu langsung ya? Mana sih ya? Keluarin. Ini ketemu pasti banget. Nah, itu yang merah. Setelah itu, kita akan mengamati gonad hasil kita dapat melalui metode acetocarmin. Dengan begitu, kita dapat menentukan jenis gonad yang telah kita dapat, yaitu berjenis kelamin apa. Oke, yang udah pengamatan, silakan untuk sampahnya dimasukkan ke dalam plastik dan untuk Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Rukmana dengan NIM 1070. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya praktikum pada hari ini mengenai materi kriopreservasi sperma pada ikan emas. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriopreservasi. Kriopreservasi sperma merupakan teknik penyimpanan spermatozoa pada suhu rendah untuk mempertahankan kualitas dan kemampuan fertilisasi dalam jangka waktu yang lama. Metode yang dilakukan adalah ekubilitas, pre-freezing, freezing, dan thawing. Tahapan ini penting dilakukan agar kualitas sperma yang dihasilkan dapat bertahan. Keberhasilan kriopreservasi dapat dilihat dari kemampuan spermatozoa untuk tetap hidup dan bergerak aktif setelah proses pencairan kembali. Selama proses pembekuan dan pencairan, krioprotektan berperan dalam mengurangi kerusakan sel dan mencegah pembentukan kristal melalui kemampuannya untuk menembus membran sel. Chang et al. 2022. Keuntungan dari preservasi spermatofor terkadang dapat menyembunyikan tantangan yang unik yang terdapat pada kriopreservasi sperma individu, terutama terkait toleransi osmotik dan kerapuhan membran. Kong et al. 2025. Yang akan diamati dari sperma ikan adalah mortalitas dan viabilitasnya. Pengamatan mortalitas dan viabilitasnya spermatozoa menjadi parameter penting untuk menentukan keberhasilan preservasi sperma pada ikan. Kemudahan dalam teknik kriopreservasi merupakan yang belum dikembangkan, terutama kriopreservasi sperma saat ini belum sepenuhnya menghilangkan risiko kerusakan sperma dari berbagai spesies. Zhu et al. 2005. Mortalitas dan viabilitas spermatozoa dapat